sahabat Rudy Talks. Hari ini kita kembali bertemu bersama Pak Rudy. Kita hari ini Pak Rudy akan ngobrol-ngobrol santai, diskusi. Kita ingin juga meminta saran, pesan untuk Bapak, khususnya ini kepada para anak muda, para millennials. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda Pak Rudy. Dan luar biasa sekali, bangsa kita bisa merdeka dan juga bisa menjadi negara yang bertahan sampai saat ini tidak lepas dari kontribusi para anak-anak muda. Dan saat ini ada fenomena yang sangat menarik Pak Rudy. Indonesia masuk menjadi negara yang memiliki bonus demografi yang cukup baik sekali. Kurang lebih 55-60% jumlah usia produktif di negara ini banyak sekali. Artinya kita memiliki sebuah peluang yang sangat besar sekali guna mewujudkan visi Indonesia Emas di 2045 nanti. Dan puncak bonus demografi ini adalah 2030 sampai 2040. Tentu Pak Rudy, kita belajar dari negara-negara lain ya Pak ya, yang sudah mengalami bonus demografi sebelum Indonesia. Beberapa negara ada yang berhasil dan beberapa negara juga ada yang gagal. Tentu kita tidak ingin negara kita gagal dalam menyambut bonus demografi ini. Pertanyaan saya Pak Rudy, bagaimana Pak Rudy memandang bonus demografi di Indonesia dan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak muda ini sehingga pemerintah perlu memfasilitasi segala potensi maupun kompetensi mereka? Silakan Pak Rudy. Baik, terima kasih Mas Pandu. Luar biasa pertanyaannya. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya juga menyampaikan Mas, selamat Hari Sumpah Pemuda bagi seluruh penduduk Indonesia, khususnya teman-teman yang masih muda. Sebagai penggerak bangsa, sebagaimana Mas sampaikan tadi, sepakat sekali, mereka lah nanti tulang punggung dari pembangunan dan pelaksanaan berbagai kegiatan di Republik ini. Kemudian Mas Pandu, betul sekali, dari berbagai laporan-laporan yang saya baca, baik lembaga dalam negeri maupun luar negeri, betul sekali Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi. Nah, betul sekali bahwa ini hal yang sangat baik dan sangat diperlukan. Apalagi Indonesia sebagai negara keempat terbesar di dunia, dari dunia. Yang pertama kita tahu Republik China, India, Amerika Serikat, dan keempat Indonesia dengan sekitar 275 juta jiwa penduduknya. Dan sebagaimana Mas Pandu sampaikan, mungkin hampir setengahnya itu ada termasuk mereka yang usia-usia produktif yang tadi 145 juta. Ya, dari 275 kan? Yes. Berarti lebih 50%, Mas, hampir 60%. Ini suatu kesempatan yang luar biasa, suatu kondisi yang sangat baik Mas bagi pemerintah kita. Catatan saya, bonus demografi ini akan bisa berhasil dengan baik apabila 3 hal penting ini disiapkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah kesehatannya. Bagaimana usaha masih produktif tersebut dijaga ekosistem kesehatannya Mas, lingkungannya, infrastruktur kesehatan dan sebagainya. Ini sangat penting sekali. Kedua, pendidikannya. Kita punya ratusan juta orang-orang yang produktif dan sebagainya, produktif. Namun kalau tidak punya pendidikan, justru akan kontraproduktif. Dan yang ketiga nih, yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah harus mampu menciptakan berbagai kesempatan-kesempatan, peluang-peluang bagi 145 juta warga masyarakat untuk bisa berkontribusi dengan berbagai pengetahuan kemampuannya untuk pelaksanaan berbagai kegiatan pekerjaan Mas. Mengapa? Karena kalau 3 hal ini tidak ditata dengan baik oleh pemerintah, kesehatannya jelek. Kita berarti punya 145 juta orang dengan tingkat kesehatan kurang bagus, punya pendidikan yang kurang baik, tidak punya pekerjaan. Nah, nanti alih-alih menjadi bonus demografi, kalau 3 hal ini tidak ditata dengan baik, malah jadi bencana demografi, kan gitu ya Mas ya. Nah, ini harusnya kita berhati-hati. Dari anugerah bisa menjadi bencana apabila kita tidak mempersiapkan setidaknya 3 hal penting yang tadi saya sampaikan: kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja. Demikian Mas Pandu.
Baik, Pak Rudi. Menarik sekali, Pak Rudi. Ada 3 hal yang perlu disiapkan pemerintah. Pertama tadi kesehatan, kedua pendidikan, dan ketiga adalah lapangan kerja itu sendiri. Betul. Saya ingin bereksperimen ya, Pak Rudi. Kita anggaplah pemerintah kita ini siapapun rezimnya berhasil membawa bonus demografi ini menjadi sebuah keberhasilan. Dan Indonesia siap bersaing di tingkat global. Kesehatan berhasil meningkat kualitasnya, pendidikan juga meningkat kualitasnya, lapangan kerja juga cukup banyak dan bisa menampung usia produktif tersebut. Dan beberapa tahun lagi dan bisa jadi 145 juta ini akan bertambah terus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kemudian, kalau misalkan pemerintah berhasil dalam kebijakan bonus demografi ini, apa yang harus dipersiapkan pemerintah selanjutnya? Apakah sistem pekerjaan atau tata kelola kerjanya atau budaya kerja pegawainya harus disesuaikan, dirubah, atau tetap seperti ini menurut Bapak? Terima kasih Mas Pandu, pertanyaannya luar biasa. 145 juta orang tersebut menurut saya mungkin hanya sekitar 10 paling banyak sampai 20% yang akan bekerja di sektor publik, kira seperti ini Mas ya. Sebagian besar akan bekerja di sektor privat. Nah, sebagaimana mungkin Mas Pandu ketahui juga, hampir lebih dari 90% tenaga kerja Indonesia itu bekerja di sektor privat, Mas. Dengan UMKM sebagai yang terbesar, kan begitu ya Mas Pandu ya. Nah, tadi betul sekali. Menurut pengamatan saya, terutama di sektor privat, termasuk di sektor publik, Mas, melihat perkembangan yang terjadi di berbagai negara-negara di dunia, memang mau tidak mau kita semua sekarang harus berubah cara pandangnya. Berubah paradigmanya, cara pandangnya, cara kita bekerja, termasuk berbagai kebijakan-kebijakan terkait dengan tersebut, Mas. Jadi, kalau dapat saya ringkas, Mas, saat ini kita ke depan harus melakukan suatu yang kita sebut dengan new normal. New normal itu apa? Sesuatu yang baru di tengah situasi disrupsi yang terjadi setiap saat. Goncangan-goncangan terjadi setiap saat, Mas Pandu masih ingat? 3 tahun yang lalu sampai sekarang masih terasa efeknya. COVID yang sangat luar biasa, Mas. COVID meluluh lantakkan semua bangunan, aturan, tata kerja kita, cara pandang kita, cara hidup kita, semuanya berubah karena COVID. Nah, demikian juga ini perubahan terjadi di sektor privat dan sektor publik. Kalau kita mau bangkit lagi, mau mampu bersaing dengan negara-negara lain, maka kita harus berpikir, bekerja, dan bertindak dengan cara-cara baru tadi, Mas. Termasuk misalkan kalau di sektor publik misalkan, Mas, mungkin nanti perlu ada new normal, termasuk satu new normal tentang struktur organisasi. Ini perlu kajian, jangan-jangan struktur organisasi kita saat ini kurang efektif, kurang efisien, sangat rigid dan sebagainya. Mungkin ke depan perlu diganti dengan struktur birokrasi, squad model, network system dan sebagainya. Cara kerja kita juga perlu diperbaiki, Mas. Tadi sempat Mas Pandu singgung, cara kerja kita mungkin ke depan perlu lebih mengedepankan prinsip-prinsip dan juga aspek-aspek dari flexible working arrangement, termasuk juga ke depan sebagaimana arahan Pak Jokowi, pelaksanaan pekerjaan di sektor publik, apalagi di privat, harus mampu berbasiskan digital, kan begitu ya Mas ya? Itu mungkin Mas beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Oke, saya ingin bertanya nih ke Pak Rudi. Pak Rudi sepakat nggak sih dengan istilah dewasa itu bukan solusi ya, tapi adalah cara berpikir. Karena kalau tadi Bapak menyinggung soal perubahan, maka tentunya pada level manajerial ini kan bukan orang-orang millennials mayoritas. Millennials baru masuk level teknis, dia bekerja secara cepat, tapi juga perlu menyesuaikan dengan tata cara kerja mereka, budaya kerja mereka. Kalau dilakukan perubahan, apakah yang di level manajerial ini bisa menyesuaikan? Ya, betul sekali Mas. Saya sepakat sekali bahwa dewasa itu bukan tentang usia, tapi tentang cara berpikir, cara sikap, cara kita bekerja dan sebagainya. Karena Mas, kita tidak perlu harus tua untuk bisa memiliki kompetensi, memiliki semangat membangun komitmen yang luar biasa, bagaimana berusaha menjadi yang terbaik bagi Republik ini. Nah, kembali ke yang tadi, bahwa di berbagai negara
termasuk di Indonesia di masa lalu sudah membuktikan sebagaimana yang Mas sampaikan tadi, anak muda adalah penggerak. Anak muda itu kuncinya itu di anak muda. Anak muda adalah kunci bagi keberhasilan pembangunan di di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, terkait dengan itu tadi Mas sepakat sekali. Betul bahwa sekarang mereka teman-teman kita yang berada di level middle management sampai top management adalah generasi-generasi yang mungkin dahulu punya pola pikir, cara pikir yang berbeda dengan rekan-rekan kita yang sekarang muda, bukan saja muda usianya, tetapi paham bagaimana mementingkan kompetensi, kualifikasi kinerjanya, itu yang penting untuk mereka Mas. Dan juga ke depan kita ini harus mendorong anak-anak muda itu nanti untuk segera mengisi posisi-posisi yang sekarang sedang diisi oleh teman-teman kita yang di level middle management Mas. Harus ada perubahan Mas. Mungkin nanti bangsa kita perlu berubah lagi Mas. Di negara-negara yang maju Mas, bukan lagi umur, pangkat yang jadi syarat Mas. Di negara maju Mas sudah nggak ada lagi pangkat. Jadi siapa yang punya kompetensi, punya kinerja, punya komitmen, itulah yang dipilih Mas. Nah, sedangkan kita Mas masih menunggu usia sekian, pangkat sekian baru boleh mengikuti seleksi. Padahal di negara-negara maju dan di zaman saat ini Mas, orang mungkin sudah bisa mencapai apa yang dilakukan oleh teman-teman kita yang di usia menengah pada usia yang sekarang. Jangan lupa Mas, PBB dan juga berbagai negara itu Mas sudah mengidentifikasi yang namanya 30 under 30. Orang-orang yang di bawah usia 30 tahun tapi punya kompetensi yang luar biasa, kinerja, mempengaruhi dunia dengan keberadaannya, kan seperti itu. Demikian Mas. Luar biasa, saya sependapat sekali Mas. Berarti ini mengakomodir anak-anak muda untuk terus berkinerja, tapi juga memberikan semangat kepada para senior-senior kita untuk tetap terus muda secara berpikir, secara kebijakan, secara perilaku dan sebagainya. Mungkin itu akan menjadi titik temu nanti Pak ya, kolaborasi antara senior dan junior dalam menyambut bonus demografi ini. Oke Pak Rudi, selanjutnya nih Pak. Kalau tadi kan kita bicara dalam sisi pemerintahannya, pemerintah sudah berupaya mempersiapkan infrastrukturnya, mempersiapkan regulasinya, kebijakannya, bagaimana bisa sukses nih fenomena bonus demografi dan anak-anak muda yang usia produktif bisa ditampung potensinya dan ditingkatkan kompetensinya sehingga kinerjanya luar biasa dalam membangun Indonesia. Nah, sekarang dalam sisi anak mudanya Pak Rudi, bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri untuk menyambut bonus demografi ini? Karena secara wadah infrastruktur sudah sedang disiapkan oleh pemerintah. Ya, terima kasih Mas Pandu, dan menurut saya teman-teman kita yang sekarang masih termasuk dalam kelompok muda dan sebagainya, mereka perlu punya 4 kompetensi utama untuk agar mereka dapat berkinerja dengan baik ke depan Mas. Itu yang kita sering sebut dengan 21st century skill, bahwa seseorang itu harus memiliki critical thinking. Critical thinking itu bagaimana kemampuannya melihat sebuah persoalan, memetakan, mencari solusi-solusi dan sebagainya. Yang kedua, harus memiliki communication yang bagus, harus penting sekali communication. Yang ketiga, memiliki creativity. Creativity ini sangat penting Mas. Mengapa? Karena dengan inovasi-inovasi inilah kita bisa menyelesaikan berbagai tantangan-tantangan, berbagai kondisi-kondisi yang tidak ditemui di waktu-waktu yang sebelumnya. Yang keempat adalah perlunya adanya kreativitas Mas. Kreativitas hampir sama seperti tadi, bagaimana dengan kreativitas tersebut ini bisa memberikan hasil yang lebih baik dari sekarang, yang dalam bahasa teori sekarang adanya continuous improvement. Ini suatu hal yang sangat penting, dan juga kita harus perhatikan sebagaimana yang Mas sampaikan tadi, adanya keberlanjutan, adanya perubahan juga, yaitu continuous dan change. Itu suatu yang harus sebuah yang harus dinamika yang harus berjalan dan diikuti terus-menerus. Demikian Mas. Berarti memang harus dimulai dari diri sendiri juga ya Pak Rudi. Bagaimana pemuda ini bisa sadar bahwa masa depan Indonesia ini ada di tangan mereka. Betul sekali Mas. Masa depan itu di tangan mereka. Kita, terutama angkatan saya, kami itu bukan mewariskan negara ini ke mereka, tapi kami berhutang Mas sebetulnya. Kami berhutang kepada generasi Indonesia yang akan datang. Karena itulah saya menghimbau
bagi teman-teman yang sekarang saat ini ada dalam kedudukan sebagai middle management, policy maker, mari kita menyusun kebijakan-kebijakan, melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat sebaik-baiknya bagi generasi Indonesia yang akan datang. Karena sekali lagi, kita tidak mewariskan Indonesia ini, tetapi kita justru berhutang kepada generasi yang akan datang. Demikian. Luar biasa sekali Pak Rudi. Terima kasih banyak Pak Rudi atas pesan dan kesannya, nasihatnya kepada kita anak-anak muda sekalian. Sahabat Rudi Talk, tadi telah disampaikan oleh Pak Rudi kiat-kiat bagaimana kita anak muda khususnya bisa mempersiapkan diri menjadi bagian terpenting bagi Indonesia ke depan. Pemuda memang tidak bicara tentang masa lalu, tapi dia menawarkan tentang masa depan. Dan hari ini momentum yang sangat baik, Hari Sumpah Pemuda, dan semoga para pemuda bisa membangun bangsanya menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, dan bangsa yang sejahtera. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Beri aku 1000 orang tua, niscaya aku mencabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan mengguncang dunia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.